Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mmm, Kali ini kita akan membahas hadis 433, yang mana hadis ini membahas tentang, sholat bagi orang musafir dan sakit ya, di mana kita sudah masuk kepada, bab selanjutnya, eee, yang kemarin kita sudah membahas panjang lebar tentang sholat berjamaah, kemudian kita akan membahas tentang sholat orang yang musafir. Babu sholatil musafiri wal maridi. Bab sholat bagi orang yang bepergian dan orang sakit. Dan kita akan membahas tentang sholat bagi orang yang musafir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat awalu furidatis sholatu raqataini fa uqirat sholatus safari wa utimmat sholatul hadari muttafaqun alaih. Walil Bukhari summa hajar fa furidat arba'an wa uqirat sholatus safari alal awwali. Kemudian zada Ahmadu ilal maghriba fa innaha watsu fa innaha witrun nahari wa illa subha fa innaha tutawilu fihal qiraatu. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat telah berkata, awwalu ma furidatis sholatu, permulaan difardukannya sholat ialah rakaataini, yaitu 2 rakaat. Fa uqirat sholatus safari, maka ditetapkanlah sholat bagi orang yang musafir. Wa utimmat sholatul hadari, dan sempurnalah sholat bagi orang yang bermukim. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Walil Bukhari, menurut Imam Bukhari, summa hajaro, kemudian Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, fafuridat arba'an, maka kemudian dipardukan sholat tersebut menjadi 4 rakaat. Fa uqirat sholatus safari, kemudian ditetapkan sholat bagi orang yang musafir alal awali, seperti semula. Zada Ahmadu, kemudian Imam Ahmad menambahkan ilal maghriba, kecuali sholat maghrib. Fa innahal witrun nahari, sesungguhnya sholat maghrib tersebut sholat witir siang hari, merupakan sholat witir siang hari. Wa illa subha, terkecuali juga sholat subuh. Fa innaha tutawilu fihal qiraatu, sesungguhnya sholat subuh tersebut tutawilu, diperpanjang, fiha, di dalam sholat subuh tersebut, al-qiraatu, bacaan Al-Quran. Ya, jadi hadis 433 di sini permulaan difardukannya sholat itu 2 rakaat. Kemudian ditetapkan juga sholat bagi orang yang musafir, dan disempurnakan juga sholat bagi orang yang bermukim. Kemudian hadis 434 di situ menurut Imam Bukhari, Rasulullah SAW kemudian berhijrah ke Madinah, yang mana dipardukan pada waktu itu sholat 4 rakaat,
Ditetapkan pula sholat bagi orang yang musafir seperti sedia kala. Di sini kecuali sholat maghrib, karena sholat maghrib itu merupakan sholat witir siang hari, dan juga sholat subuh yang mana merupakan sholat subuh tersebut, eee, di dalam sholat subuh tersebut diperpanjang bacaan Al-Qur'annya. Itu hadis 433 sampai 435 tentang mengqashar sholat bagi orang yang bepergian dan juga sakit ya, yang mana nanti bagi orang yang sakit nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke makna keseluruhannya ya. Mengingat di sini bepergian menyebabkan kelelahan, maka syariat menetapkan mempersingkat sholat 4 rakaat, yakni sholat zuhur, asar, dan isya. Masing-masing menjadi 2 rakaat. Jadi yang bisa diringkas menjadi 2 rakaat itu adalah sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Salah satunya zuhur, asar, dan isya. Yang mana masing-masing ini tadi sudah dijelaskan ya, eh, diringkas menjadi 2 rakaat. Sebagai keringanan bagi orang musafir sampai kembali ke tempat tinggalnya, ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman bepergian, apapun kendaraan yang teman-teman gunakan, kayak misalkan, eee, kayak saya bepergian, dari Tering, dari Samarinda ke Tering itu kan 12, sekitar 10 jaman lah, 10 jam. Itu sudah lumayan melelahkan walaupun saya menggunakan, mobil taksi kayak gitu kan, tapi itu melelahkan. Nah, itu kita bisa mengambil keringanan tersebut. Ya, walaupun nggak kayak zaman dulu kan, zaman dulu masih pakai onta, itu kan masih zaman pakai kuda, itu masuk. Nah, seperti sekarang juga kita bepergian misalkan pakai pesawat kayak gitu. Nah, itu bisa mengambil keringanan tersebut karena itu adalah hal yang sangat melelahkan. Walau apapun kendaraannya, kita pasti mengalami kelelahan di situ. Sholat maghrib tidak boleh dipersingkat karena merupakan witir sholat siang hari, ya. Witir siang hari. Sedangkan witir itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholat subuh juga tidak boleh disingkat, diqashar. Karena sholat subuh merupakan bacaan Al-Qur'an yang diperpanjang, ya, dipanjangkan. Bacaan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat, sedangkan mempersingkatnya berarti bertentangan dengan pengertian memanjangkan bacaan yang diperintahkan. Jadi yang tidak boleh disingkat di sini, dikosor di sini adalah sholat maghrib dan sholat subuh. Yang pertama karena sholat maghrib itu merupakan witir di siang hari. Kemudian sholat subuh itu karena bacaan di sholat subuh itu diperpanjang. Kalau misalkan diringkas misalkan menjadi 1 rakaat, maka ini sudah bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bacaan yang dipanjangkan. Kemudian sholat qashar di sini disunnahkan karena merupakan rukhsah atau kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat qashar itu lebih afdol secara daripada sholat secara sempurna. Jadi sholat qashar itu lebih afdol daripada sholat secara sempurna. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan bahas di hadis selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala suka bila rukhsahnya tersebut dikerjakan, sebagaimanapun dia suka bila azimahnya dilakukan, atau di dalam hadis lain nanti kita bacakan itu, Allah suka rukhsahnya itu dikerjakan sebagaimana Allah suka ketika kita meninggalkan maksiat-maksiatnya, seperti itu ya. Itu sebagaimana Allah benci
terhadap eh, kita kepada kita yang mengerjakan maksiat-maksiatnya. Itu ya. Itu nanti di hadis yang lain setelah ini. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa sholat qashar wajib hukumnya. Jadi sholat qashar ini wajib hukumnya karena qashar ini merupakan pokok. Kemudian ditambahkan terhadap sholat di tempat tinggal seperti yang ditunjukkan oleh hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dalam menanggapi masalah ini, Imam Abu Hanifah tidak berdasarkan ro'yu atau akal, tetapi semata-mata berdasarkan tauqif atau yang disebut dengan ketentuan syariat. Jadi walaupun di sini ada hadis daripada Sayyidah Aisyah yang namanya apa di situ wa utimmat sholatul hadori bagi orang yang bermukim, tapi di sini Abu Hanifah tidak berdasarkan ro'yu atau akal, tetapi dia berdasarkan ketentuan syariah. Nah, jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah itu wajib hukumnya. Itu kalau kita mengqashar sholat. Ini khusus untuk orang yang musafir loh ya, bukan untuk orang yang mukim. Kemudian jumhur ulama mengatakan bahwa hadis Sayyidah Aisyah tersebut berpredikat mauquf, hanya sampai kepada Sayyidah Aisyah ya, tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, itu Sayyidah Aisyah. Kemudian analisis lafadznya di sini as-safar menurut bahasa artinya menempuh perjalanan, sedangkan menurut syara ialah bepergian secara khusus ya. Jadi misalkan kita ada hajat atau keperluan, misalkan masalah bisnis atau apa, misalkan dari Kalimantan ke Surabaya, ke Jakarta dan lain sebagainya, itu yang dinamakan dengan safar. Al-marad di sini atau al-marid di sini adalah semua keadaan yang menyebabkan seseorang keluar dari garis kesehatan ya, yakni sakit. Sakit adalah suatu keadaan di luar watak biologis dan membahayakan. Itu marid ya, misalkan orang stroke, kemudian gula, itu namanya marid. Karena apalagi macam-macam lah sakit-sakit orang zaman sekarang itu kan. Nah, kemudian awalu ma furidatis sholatu rakaataini. Hal pertama yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Isra ialah sholat fardu, sebagaimana yang kita baru kita laksanakan kemarin itu ya, baru-baru ini, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, awal mula difardukan sholat itu 2 rakaat di malam Isra. Masing-masing dari sholat tersebut adalah 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Fa'uqirat sholatus safari. Allah menetapkan sholat safar seperti keadaan semula ketika difardukan, yaitu 2 rakaat. Jadi untuk penetapan sholat safar ini, sholat di dalam bepergian ini bagi orang yang musafir di sini ditetapkan seperti ketika awal mula sholat difardukan, yaitu 2 rakaat. Wa utimma sholatul hadar. Ditambah sholat di tempat tinggal hingga jumlahnya lengkap menjadi 4 rakaat bila dibandingkan dengan sholat safar ya. Jadi kalau misalkan sholat hadar itu, sholat bagi orang yang bermukim itu tetap 4 rakaat itu ya. Jumlahnya lengkap 4 rakaat. Summa hajar, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Fafuridat arba'an, maka sholat difardukan menjadi 4 rakaat, yaitu menambah 2 rakaat pada masing-masingnya. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang berpandangan bahwasanya kita mengambil rukhsah
mengqashar sholat itu untuk bepergian pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu kurang tepat. Ya, karena apa? Landasan mereka itu kalau di zaman Rasulullah itu kan melelahkan, karena zaman itu kita masih menggunakan onta, kuda, paling kencangnya itu kuda. Nggak seperti sekarang ada mobil gitu kan, Tesla, ada kendaraan listrik, ada kereta api cepat, ada pesawat dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi ya itu tetap musafir apabila ya kita menggunakan kendaraan-kendaraan tersebut perjalanannya memang betul-betul jauh dan melelahkan, maka kita bisa mengambil rukhsah tersebut. Allah lebih suka kita mengambil rukhsahnya, sebagaimana Allah mmm, membenci orang-orang yang melaksanakan maksiat-maksiatnya. Alal awwali, di sini seperti keadaan semula, yaitu 2 rakaat. Zada Ahmad, Imam Ahmad menambahkan lafadznya bersumber dari Sayyidah Aisyah, yaitu mula-mula sholat dipardukan ialah 2 rakaat, kecuali sholat maghrib, karena sholat maghrib itu dipardukannya itu 3 rakaat. Ilal maghribah fa innaha witrun nahar. Sholat di siang hari adalah genap, kecuali maghrib, ya. Mengingat sholat maghrib itu dilakukan pada bagian terakhir di siang hari, maka dinamakan witir sholat siang hari. Ya, jadi kan di siang hari itu zuhur sama asar, kemudian ditutup dengan sholat maghrib di situ, ya, ditutup dengan sholat maghrib dengan bilangan yang ganjil. Dinamakan witir sholat siang hari, sebagaimana witir disyariatkan untuk sholat malam hari, itu ya. Ila subha, kecuali sholat subuh. Sholat subuh ini tidak ada perubahan, tetap 2 rakaat, baik itu dilakukan saat bepergian maupun sholat pada saat uh, di tempat tinggal atau bermukim. Kemudian itu tadi kita sudah bahas ya, makna keseluruhan, kemudian analisis lafaz dan fikih hadisnya. Yang pertama, mengqashar dalam perjalanan menurut mazhab Hanafi di sini hukumnya adalah wajib. Jadi kalau teman-teman ada yang berpandangan bahwa mengqashar sholat itu wajib, ya tidak ada masalah, karena Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa mengqashar sholat itu wajib hukumnya. Mereka melandasi pandangan ini dengan dalil hadis yang mengatakan diwajibkan di sini. Menurut jumhur ulama, qashar sholat qashar tersebut merupakan rukhsah, bukan wajib, ya, merupakan rukhsah. Sedangkan menyempurnakannya adalah lebih utama. Jadi kalau misalkan pada saat bepergian kita menyempurnakan sholat, tidak mengambil rukhsah, di situ tetap mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, di situ itu lebih utama. Mereka mengatakan bahwa furidot ini, makna furidot atau telah ditetapkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, fa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Ya, jadi maka tidak mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jadi rukhsah itu bukan wajib. Nah, itu ya, makna furidot di sini bukan wajib. Kenapa? Karena mereka mengambil jumhur ulama mengambil pandangan apabila kamu bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Itu. Ini terdapat di surah An-Nisa ayat 101. Yang kedua, sholat maghrib dan subuh tidak mengalami perubahan dari ketentuan yang pertama, baik ketika berada di tempat maupun pada saat bepergian. Jadi kalau sholat maghrib, sholat subuh
ya tidak ada rukhsah di situ. Jadi tidak boleh dikosor seperti itu. Tetap sholat maghrib 3, sholat subuh 2. Yang ketiga disyariatkan memperpanjang bacaan sholat subuh. Jadi kalau misalkan teman-teman melaksanakan sholat subuh, nah bacaannya disyariatkan untuk diperpanjang. Terserah mau memperpanjangnya dengan surah apa, misalkan surah Al-Baqarah, misalkan surah Al-Imran dan lain sebagainya, atau misalkan surah-surah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Azkar yang sudah kita bahas kemarin, atau juga di dalam kitab Bulughul Maram juga. Itu sudah lengkap dan detail surah-surah apa saja yang uh, teman-teman bisa pilih-pilih di situ ya. Misalkan surat-surat yang agak panjang-panjang kayak gitu, nggak ada masalah di situ. Atau yang agak pendek-pendek, itu juga nggak ada masalah. Tapi ingat ya, posisi makmum di belakang. Kalau misalkan makmum di belakang itu kurang memungkinkan untuk bacaan sholat yang panjang, itu jangan lah, jangan. Tapi kalau misalkan ya kayak misalkan di pondok pesantren yang mana santri-santrinya itu kebanyakan para tahfiz Quran, hafiz Quran untuk murojaah, mau panjangnya misalkan semalam 3 juz, itu tidak ada masalah. Itu sudah tradisi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya di dalam kitab ini tidak sesuai, tidak memenuhi ekspektasi teman-teman semuanya. Ada yang kurang, ada yang ketinggalan dari beberapa poin yang disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab sebelum yang lainnya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan sebagaimana biasa, teman-teman atur di kolom komentar. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, ingin support dan donasi di situ, silahkan. Saya sudah cantumkan link Saweria dan Oppo ya. Teman-teman bisa transfer pakai Dana ke Oppo bisa, atau yang lain di situ. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.